Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Kasana dengan NIM 205211158. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis proposal keripik daun singkong sirnya. Baik, untuk slide ini terdapat daftar isi. Daftar isinya meliputi ringkasan eksekutif, pendahuluan, analisis strategis, rencana pemasaran, rencana organisasi dan manajemen, rencana produksi operasional, rencana keuangan, serta bisnis model Canva. Baik, pada slide ini terdapat ringkasan eksekutif. Untuk nama usaha, usaha yang kami jalankan ini adalah usaha makanan ringan yang kami beri nama Keripik Sehat Sirnya. Jenis usaha yang kami buat ini yaitu usaha jenis makanan ringan sehat. Untuk pemesanan dapat melalui WhatsApp atau dengan Instagram. Untuk nomor WhatsApp kami yaitu 085801399167 atau melalui Instagram kami dengan nama @kripsirenyah. Untuk lokasi usaha, kami ini berada di Dusun Pangian RT 11, RW 6, Desa Majikan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Untuk prospek pengembangan usaha, usaha ini memiliki potensi yang kuat untuk sukses dalam industri makanan ringan karena melihat kegemaran masyarakat pada budaya nyemil yang sehat. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada saat ini, masyarakat sangat memperhatikan kualitas makanan yang mereka konsumsi, terutama dalam hal camilan atau jajanan ringan. Kebiasaan ini terlihat pada saat mereka melakukan pekerjaan, aktivitas, atau bahkan saat sedang istirahat, di mana mereka sering membeli camilan atau jajanan ringan. Peluang untuk berbisnis atau menjadi pengusaha di sektor makanan itu sangat luas karena kebutuhan akan makanan adalah hal yang pasti bagi semua manusia. Seorang pengusaha harus cerdas dan memiliki kreativitas dalam mengembangkan usaha makanan. Di zaman sekarang, semakin kreatif seseorang dalam menciptakan sesuatu, maka semakin besar kemungkinan usahanya akan menarik perhatian konsumen untuk mencoba produk tersebut. Keripik daun singkong merupakan camilan yang dibuat dengan mencampurkan daun singkong dan tepung beras, kemudian digoreng dengan minyak sayur sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan renyah. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik daun singkong juga mudah didapatkan dan dimiliki. Harga yang terjangkau, selain memiliki rasa yang enak, itu daun singkong juga mengandung nutrisi yang tinggi. Oleh karena itu, produk keripik daun singkong dapat menjadi alternatif bisnis keluarga yang menguntungkan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analisa strategis internal. Yang pertama ada sumber daya atau bahan baku. Untuk produksi keripik daun singkong ini, bahan baku utama yang digunakan adalah daun singkong fresh yang diperoleh dari petani daun singkong secara langsung, serta ada beberapa bahan tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses produksi dan meningkatkan rasa atau kualitas produk. Yang kedua yaitu kapabilitas perusahaan. Bisnis yang akan dijalankan ini memiliki 3 karyawan yang memiliki tugas di bidang-bidang masing-masing. Bisnis ini juga dijalankan di Kabupaten Klaten, di mana lokasi ini merupakan wilayah yang strategis untuk pemasaran produk karena terdapat beberapa objek wisata. Yang ketiga, keahlian utama perusahaan yaitu dalam core competence keripik daun singkong sirnyah ini hanya menjaga kualitas produk dengan baik guna menjaga citra bisnis dan juga menjaga pelanggan supaya tetap bertahan. Manajemen dari keripik daun singkong sendiri yaitu mempunyai manajemen yang sangat baik karena mempunyai SDM yang unggul di bidang masing-masing. Dalam bisnis keuangan sudah menggunakan teknologi yang baik agar dalam mencatat penjualan dan keuangan dapat tertata rapi dan jelas. Pada bidang marketing sudah baik dalam mempromosikan di beberapa sosial media yang sudah dimiliki. Seperti WhatsApp dan Instagram. Dan yang terakhir dalam produksi keripik daun singkong sendiri mempunyai 2 karyawan dalam memproduksi keripik tersebut. Untuk selanjutnya yaitu
analisa strategis eksternal. Dalam analisa eksternal ini ada mikro dan makro. Untuk makro yaitu ada ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Dalam ekonomi, secara ekonomi usaha keripik daun singkong ini sangat menjanjikan dan keuntungan yang dihasilkan juga cukup besar. Oleh karena itu, usaha ini akan sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu daerah. Selain itu juga, bisnis ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu proses produksi. Untuk sosial, kawasan rumah produksi yang padat akan penduduk serta berdekatan dengan objek wisata memungkinkan masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Selain itu juga, melalui produk keripik daun singkong ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan makanan ringan sehat dan mempertahankan makanan lokal. Dari segi politik, kami sudah telah memenuhi perizinan dari surat izin usaha, nomor peserta wajib pajak, terus ada pemilik usaha, nomor pangan produksi, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan. Untuk teknologi yang digunakan dalam bisnis yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Pada proses produksi teknologi juga yang digunakan masih sangat sederhana, tetapi dengan peralatan yang sederhana dapat menghasilkan output yang sangat besar. Untuk mencatat alur penjualan dan pembelian, perusahaan sudah menyediakan sebuah komputer yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Dalam mikro, terdapat pesaing, pemasok, sumber daya manusia, dan pelanggan. Untuk pesaing, banyak pesaing yang mendirikan usaha keripik ini, tetapi produk kami memiliki keunggulan dalam inovasi rasa dan fokus pada kualitas. Hal itu yang membedakan produk kami di pasaran, serta kami berusaha untuk tetap membuat ciri khas tersendiri di dalam usaha ini agar tetap bisa bersaing dan tetap berjalan. Untuk pemasok, dalam melakukan proses produksi, kami menggunakan bahan dari petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang sangat berkualitas, serta agar mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk sumber daya manusia, tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini terdiri dari pemilik usaha sendiri dan beberapa orang tambahan yang telah melalui proses seleksi untuk memastikan sumber daya manusia yang berkualitas dalam produk usaha ini. Dan yang terakhir ada pelanggan. Sasaran pelanggan kami adalah seluruh masyarakat dari berbagai kalangan usia yang menyukai makanan ringan camilan ini. Untuk selanjutnya yaitu ada SWOT analisis. Dalam SWOT analisis ini terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, mudah dalam mendapatkan bahan baku. Yang kedua, lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta berada di kawasan objek wisata. Yang selanjutnya melakukan packaging produk yang aman dan bersih untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu bisa melakukan cash on delivery atau bisa COD. Untuk kelemahan tersendiri yaitu yang pertama, tekstur daun singkong yang tipis dan kecil harus diolah dengan sangat hati-hati. Yang kedua, pemasarannya masih di sekitar warung-warung dan toko kecil. Dan yang terakhir yaitu partner dan channel promosi masih terbatas. Untuk peluangnya, keripik ini merupakan camilan yang banyak digemari dan disukai masyarakat dari semua kalangan. Yang kedua, ada harga keripik yang tidak terlalu menguras kantong sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan dan masyarakat. Dan yang ketiga, dapat berkembang menjadi usaha yang menawari berbagai rasa lain yang dapat disesuaikan dengan selera pasar atau konsumen. Untuk ancamannya yaitu yang pertama, timbul usaha yang sejenis dengan bahan baku berbeda. Yang kedua, adanya pesaing yang menjual keripik yang sama dengan harga yang lebih murah. Setelah itu ada perubahan selera konsumen dan jaringan pemasaran yang belum luas. Untuk rencana pemasarannya, yaitu yang pertama ada segmentasi konsumsi. Untuk segmentasi konsumsi ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Dalam segmentasi geografis, usaha keripik daun singkong ini berada di sekitar kawasan objek wisata. Dilihat dari segmen geografis
Menurut kami, keripik ini dapat dikonsumsi di mana saja, kapanpun, serta dapat dijadikan oleh-oleh juga untuk dibawa ke luar kota. Yang kedua ada segmentasi demografis. Keripik daun singkong ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena keripik ini merupakan makanan ringan yang memiliki rasa yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis. Keripik daun singkong ini merupakan olahan daun singkong yang fresh, yang diolah dengan cara digoreng kering. Keripik daun singkong ini dapat ditujukan untuk konsumen penggemar camilan sehat, renyah, dan tentunya camilan yang mempunyai rasa yang enak. Untuk targetingnya, yaitu target pasar produk kami adalah para penyuka camilan keripik, terutama keripik daun singkong, dan mereka yang menyukai produk olahan sayur dan makanan sehat. Untuk positioning produk, posisi usaha produk keripik daun singkong kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenis di pasaran. Namun, produk kami memiliki keunggulan produk dalam inovasi rasa dan kami fokus pada kualitas. Hal itu yang membedakan kami di pasaran. Selain itu, customer dapat meminta produk yang benar-benar masih fresh dan hangat. Untuk strategi marketing mix-nya yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Untuk produk yang ditawarkan oleh si renyah ini yaitu keripik daun singkong, yaitu merupakan produk keripik di mana memberikan produk yang fresh sehingga untuk kualitas dapat dijamin, dan lebih baiknya lagi customer itu bisa meminta produk yang benar-benar masih fresh dan hangat. Selain itu menggunakan packaging yang dapat mudah dibawa kemana saja. Untuk harga yang ditawarkan dari produksi renyah ini yaitu dengan harga 15.000 per pack. Untuk grosir atau untuk dalam jumlah banyak, kami dapat mendapatkan harga khusus yang lebih murah dibanding dengan harga ecer. Pada promosi yang dilakukan oleh keripik daun singkong si renyah menggunakan promosi berbasis offline dan online. Untuk promosi offline tersedia di toko langsung, sedangkan untuk online, keripik daun singkong renyah ini menggunakan media seperti WhatsApp dan juga Instagram. Untuk tempat dalam hal lokasi bisnis ini, keripik daun singkong memiliki posisi yang sangat menguntungkan dibanding dengan pesaing lainnya. Hal ini karena rumah produksi yang terletak di sebelah jalan raya dan juga dekat dengan objek wisata sering dapat menarik perhatian masyarakat yang luas. Baik, slide selanjutnya yaitu ada rencana organisasi dan manajemen. Untuk profil usaha, yang pertama nama usaha yaitu Keripik Sehat Sirenya, nama pemiliknya Hanifan Nur Hasana, bidang usahanya yaitu makanan ringan, bentuk usaha industri rumahan. Untuk visi dan misi, visinya yaitu menciptakan home industry yang mampu bersaing di pasaran dengan menerapkan sistem rumah ramah lingkungan dengan menggunakan bahan baku lokal berupa daun singkong yang diolah menjadi keripik premium yang memiliki keunikan, kelezatan, dan kebersihan yang terjamin. Untuk misinya, yang pertama menjadikan daun singkong menjadi makanan ringan atau camilan sejenis keripik yang unik, sehat, dan higienis. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Untuk struktur organisasi yaitu pemiliknya sendiri yaitu Hanifan Nur Hasana, untuk di bidang keuangannya juga Hanifan Nur Hasana, untuk di bidang produksi yaitu untuk kepala produksinya yaitu Ibu Mursiti dan Ibu Mariati, untuk sumber daya manusianya yaitu Ibu Mursiti dan bagian pemasarannya yaitu Zainwana Husnul Khotimah. Untuk slide selanjutnya yaitu rencana produksi atau operasional. Keripik daun singkong merupakan keripik yang terbuat dari daun singkong yang fresh dan dicampur dengan tepung dan bahan bumbu masakan sehingga rasa keripik ini terasa renyah dan gurih. Keripik daun singkong si renyah ini mempunyai packaging yang dapat dibawa kemana-mana, praktis, serta tidak memakan banyak tempat. Keripik daun singkong si renyah ini dibanderol dengan harga 15.000 per pack, serta keripik daun singkong ini bisa menjadi salah satu camilan sehat dan tentunya enak. Untuk alat dan bahan dalam produksinya yaitu alatnya yaitu kompor gas, regulator, wajan, sudip, baskom, timbangan, dan peniris. Untuk bahannya sendiri yaitu yang pertama ada daun singkong,
tepung serbaguna, air, minyak, dan kemasan. Dalam produksinya yaitu yang pertama, daun singkong diuleni dengan tambahan garam untuk menghilangkan rasa pahit. Setelah itu daun singkong direbus selama kurang lebihnya 10 menit. Setelah direbus, daun singkong dicuci kemudian ditiriskan. Untuk selanjutnya yaitu daun singkong yang sudah ditiriskan bisa dilipat satu lembar. Setelah itu siapkan tepung serbaguna 1 kilo dan tambahkan air sekitar 500 ml. Seterusnya yaitu memanaskan minyak dalam wajan, dan setelah minyaknya sudah panas, daun singkong dicelupkan ke dalam adonan tepung kemudian digoreng sampai berwarna kecoklatan. Untuk rencana keuangan sendiri, biaya bahan baku yaitu totalnya 27.000, biaya bahan baku perharinya dengan yaitu totalnya 45.000. Untuk biaya variabel keseluruhannya yaitu 1.555.000, biaya variabel per hari yaitu dengan total 44.082. Untuk biaya tetapnya dengan total harga keseluruhan yaitu 368.000. Masa penyusutan per bulannya yaitu 6.133 dan masa penyusutan per harinya yaitu 201 rupiah. Untuk modal awalnya yaitu 1.950.000. Total biaya per hari yaitu 89.284.000. Untuk biaya pokok penjualan, harga pokok produksi yaitu total biaya dibagi dengan hasil produksi, total biaya yaitu 89.284.000 dibagi dengan 10 hasil produksi yaitu totalnya 8.928. Untuk harga pokok jual yaitu harga pokok produksi plus laba yang diinginkan. Untuk harga pokok produksi yaitu 8.928 ditambah dengan 6.071. Jadi total harga pokok jualnya yaitu 15.000. Untuk analisis titik impas atau BEP yaitu biaya tetap sama dengan harga penjualan per unit dikurangi biaya pokok penjualan. Biaya tetapnya yaitu 368.000, untuk harga penjualan per unitnya yaitu 15.000 dan biaya pokok penjualannya yaitu 8.928. Jadi BEP-nya yaitu 60. Berikut ini adalah bisnis model kanvas dari keripik daun singkong sirihnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.